Selamat siang dan shalom kepada semua kita yang hadir pada saat ini. Kita percaya Tuhan telah memberkati kita, semua yang telah kita lakukan pelayanan dari pagi sampai siang akan disempurnakan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama, hormat kepujian bagi nama Tuhan. Bukan kebetulan kita bertemu di acara ini, adalah maksud Tuhan agar kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan ya melalui firman-Nya. Terima kasih buat kita semua yang sudah hadir pada saat ini. Kita akan mulai acara kita dengan mengundang doa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Sebagai lagu buka kita akan dengarkan lagu pujian ya. Nanti untuk doa buka kita undang nanti Pendeta Johannes Limbong ya, doa buka. Di tempat yang lebih tinggi, aku rindu mau berdiri. Tuhan, angkatlah jiwaku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Lain orang mungkin bertahan dalam dosa lawan Tuhan, tapi tetap tujuanku ke tempat yang tinggi itu. Tuhan, angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Biarlah aku berdiri di tempat yang lebih tinggi. Oh, berkatilah aku selama Ku harap padamu, ya Tuhanku. Suara-Mu yang merdu hibur aku. Aku harap selalu padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. ku harap selalu Padamu, ya Yesus. Oh, berkatilah aku ke tempat yang tinggi itu. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam kasih dan kemurahan-Mu kami boleh Engkau persatukan di dalam Zoom ini. Berkemurahanlah Engkau Tuhan, biarlah Engkau yang mengendalikan hati dan pikiran kami. Ketika firman-Mu diuraikan, kiranya jatuh di tanah hati yang baik hati kami. Biarlah oleh kemurahan Tuhan, kami boleh lebih dekat kepadamu melalui persekutuan ini. Kami mohonkan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Baiklah,
Bapak Ibu dan semua kita hadir. Program ini kita buat adalah sebagai salah satu pendukung agar kita semua di akhir zaman selalu hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nabi Nuh dan juga Henokh. Ya, kita bersyukur meskipun ada pandemi ini, justru ada Zoom meeting ya yang memungkinkan para pendeta, tuan jemaat bersekutu dengan Tuhan bersama dengan jemaatnya. Biasanya kita hanya setiap hari Sabat ya atau Rabu, tapi ini memungkinkan kita untuk bertemu bersama belajar firman Tuhan setiap hari. Nah, pagi dan sore adalah hal yang sudah rutin kita lakukan, tapi siang ya. Dan jangan lupa walaupun siang mungkin sedikit, ini kita rekam. Jadi hasil rekamannya bisa kita lihat juga nanti sore, bahkan besok pagi. Tapi apa yang kita lakukan di sini ya adalah untuk memenuhi program I Will Go, ya, yang mana ada 4 hal dilakukan. Yang pertama adalah kita harus memiliki misi, di mana satu anggota diharapkan memiliki target 1 nama dibawa kepada Tuhan, dan 1 yang sudah lama di absen tapi dia murtad dikembalikan kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan kuasa melakukan ini harus bertemu dengan Tuhan setiap hari. Nah, inilah harus ada pertumbuhan perkembangan rohani. Dan yang ketiga, pelatihan kepemimpinan. Dan yang keempat, Roh Kudus. Semua harus dikuasai dengan Roh Kudus. Dan kita berdoa, ya. Siang ini, setiap siang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, kegiatan kita adalah belajar buku Roh Nubuat. Believe His Prophet. Ini bahagian daripada program untuk I Will Go, ya. 1 pasal, 1 minggu, dan dibahas oleh 1 hamba Tuhan. Dan minggu ini adalah Pendeta Gute Mahadi, dan beliau juga memiliki talenta dalam kesehatan. Ya, jadi tulisannya White kita akan pelajari, dan juga masih ingat tema tahun ini adalah Proclaim the Third Angel Message. Ya, bukan tulisan Roh Nubuat, itu juga kita akan pelajari bersama di jam belajar tulisan Roh Nubuat. Jam 11.30 sampai jam 12. Nanti jam 12 sampai 12.15 waktunya kita berdoa, United Prayer. Sampaikanlah, saudara bisa tulis dari sekarang di chat room, apakah itu di Yahoo, di Facebook, hal-hal yang perlu kita doakan. Ya. Dan kita undang nanti Pendeta James Sursine akan koordinir untuk berdoa selama 15 menit dengan format ACTS, ya, United Prayer. Lalu setelah itu kita akan belajar sekolah Sabat, ya, yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Simbolon bersama jemaatnya. Baiklah, untuk waktu yang indah ini kami berikan kesempatan kepada hamba Tuhan Pendeta Gute Mahadi untuk membawakan program Believe His Word, ya, tentang tulisannya White yang dalam buku The Prayer. Silakan Pendeta. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Siang. Tentu kita bersyukur pada Tuhan oleh karena pada siang hari ini Tuhan berikan kita waktu yang istimewa untuk kita boleh jeda sejenak dari kesibukan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan kita lainnya untuk kita bersama-sama datang secara virtual untuk belajar firman Tuhan dan juga untuk berdoa bersama. Dan pada siang hari ini saya berterima kasih kepada Pendeta Simorangkir, ya, sudah menginisiasi sebuah program yang sangat baik ini, program yang bisa membuat kerohanian kita tetap menyala sepanjang hari, bukan hanya di pagi dan di malam hari tadi sudah disinggung, tapi sepanjang hari termasuk juga di waktu siang hari ini. Biasanya siang hari ini kita gunakan mungkin hanya untuk makan siang, ya, atau break dari pekerjaan kita sejenak. Tapi ini merupakan sebuah program yang sangat baik untuk kita juga menggunakan waktu kita break itu untuk kita datang bersama-sama mencari Tuhan. Dan pada siang hari ini kita akan membahas dari buku The Prayer, bab yang keempat, dengan judul Doa dan Kemenangan. Apa yang kita akan bahas pada siang hari ini, hampir semua adalah aplikasi. Bagaimana doa itu bukan sekedar sebuah teori, tetapi bagaimana mempraktekkan doa dalam kehidupan kita, khususnya ketika
kita terlibat di dalam penginjilan yang ada di jemaat kita masing-masing, dan tentu apa yang kita akan pelajari pada siang hari ini atau kita akan bahas pada siang hari ini kiranya bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi ini juga akan memberikan kita pelajaran penting untuk kita bisa mengaplikasikan kehidupan berdoa dalam pribadi kita, dalam keluarga, dan tentunya dalam jemaat kita masing-masing. Baik, ini diambil dari berbagai macam buku Roh Nubuat dan kemudian dirangkum menjadi satu pelajaran. Dan pada siang hari ini, kita akan berfokus kepada topik tentang doa dan memenangkan jiwa. Dan ini cocok sekali dengan tema kita pada tahun ini, I Will Go. Pada tulisan yang pertama, atau kutipan yang pertama dari tulisan ini, diambil dari The Review and Herald, 11 April 1893. Ada hal yang kita perlu renungkan pada siang hari ini. Dikatakan jika anggota gereja mau menggunakan kekuatan pikiran yang mereka miliki dalam upaya yang terarah dengan baik, dalam rencana yang matang, mereka mungkin melakukan 100 kali lipat lebih banyak untuk Kristus daripada yang sedang mereka lakukan. Kita tahu bahwa tentu jemaat kita semua memiliki strategi, program, cara, metode untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Dan tentu ini semua adalah cara-cara yang didoakan secara khusus bagi pekerjaan yang mulia ini, di mana keterlibatan bukan hanya anggota majelis, tetapi semua anggota yang ada dalam gereja itu bisa bersatu untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Tetapi ada poin yang juga kita perlu renungkan pada siang hari ini. Adalah kalau, kutipan ini katakan, kalau kita yang adalah bagian dari gereja, di tempat di mana kita berbakti, menggunakan kekuatan pikiran kita, talenta kita, dan kemauan kita secara baik dan terarah, dan dibuat perencanaan yang matang, maka apa yang mungkin saat ini sedang kita lakukan akan menghasilkan jauh lebih banyak hasil untuk dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Selanjutnya dikatakan juga jika mereka pergi dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan kelembutan hati dan kerendahan hati, mencari secara pribadi untuk memberikan pada orang lain pengetahuan tentang keselamatan, pesan tersebut dapat menjangkau penduduk bumi. Wah, ini merupakan hal yang luar biasa untuk kita renungkan, ya. Doa menjadi kata kunci di dalam misi kita untuk memenangkan jiwa. Tentu kita tidak mengabaikan juga metode-metode yang kita lakukan, tetapi metode-metode ini hanya sebatas metode, sebatas cara yang mungkin saja bisa menghasilkan jiwa ataupun mungkin saja tidak menghasilkan jiwa. Karena di atas metode yang kita susun, baik itu ketika kita berbicara penginjilan di gereja ataupun dalam kelompok-kelompok penginjilan yang ada dalam gereja itu, maka doa itu harus menempati urutan yang paling pertama. Baru kemudian metode, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita doakan, metode yang kita buat dalam sebuah tindakan, yaitu penginjilan tentunya. Di dalam SDA Bible Commentary jilid 3 halaman 146 dituliskan juga di sana bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan iman dan mencurahkan permohonan kita di hadapannya. Percaya bahwa Dia akan bekerja untuk kita dan atas nama mereka yang ingin kita selamatkan. Kita harus mencurahkan lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini kembali juga menegaskan apa yang kutipan pertama sudah kita bahas. Sekali lagi, doa itu merupakan kata kunci di dalam kita melakukan penginjilan. Hal yang kita gunakan untuk menjalankan penginjilan
baik secara pribadi ataupun dalam skala yang lebih luas, yaitu melalui kelompok-kelompok yang ada di gereja ataupun bahkan seluruh gereja yang terlibat dalam penginjilan ini, maka harusnya waktu yang terbanyak atau porsi waktu yang lebih besar digunakan di dalam semua proses penginjilan ini adalah justru untuk berdoa. Kita harus mencurahkan lebih banyak waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Ini adalah kunci ketika kita akan melibatkan diri kita, melibatkan seluruh anggota gereja di mana kita berada untuk melakukan pekerjaan penginjilan yang berhasil. Jadi penginjilan berhasil itu bukan bergantung hanya kepada metode, bukan hanya bergantung kepada cara, tapi bagaimana kita mengalokasikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan lihat nanti di bagian yang berikut. Dalam buku Medical Ministry halaman 245 dikatakan, setiap hari mencari bimbingan Tuhan. Kita perlu meletakkan segalanya di hadapannya dalam doa yang sungguh-sungguh dan bekerja dalam kebijaksanaan ilahi. Saat kita melakukan ini, kita akan melihat bahwa Allah akan memberikan Roh Kudus untuk meyakinkan dan kuasa kebenaran untuk mengubah jiwa. Keberhasilan di dalam usaha untuk memenangkan jiwa bukan terletak kepada seberapa hebat cara atau metode yang dibuat. Tetapi kunci keberhasilan di dalam penarikan jiwa adalah seberapa kuat kita terikat dengan Allah di dalam doa-doa kita. Karena doa itulah yang kemudian akan memampukan kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang kemudian akan bekerja mendahului kita untuk meyakinkan jiwa-jiwa. Bahkan ketika kita akan datang menemui mereka, Roh Kudus ini terlebih dahulu menjamah hati mereka, dan juga Roh Kudus yang sama memberikan pada kita langkah-langkah agar penginjilan ini bisa sampai kepada orang yang kita mau tuju, dan pada akhirnya jiwa yang kita temui ini bisa kita menangkan bagi sorga. Di dalam buku The Review and Herald tanggal 23 Agustus 1892 dikatakan di sana, jika beberapa orang harus bertemu bersama dengan satu kesepakatan, dengan hati terbebani karena jiwa-jiwa yang binasa, hendaknya doa yang sungguh-sungguh dilakukan. Jadi, doa ini harus mempersatukan orang-orang yang memiliki kerinduan untuk terlibat di dalam penginjilan. Jadi bukan karena dipersatukan oleh karena misalnya ada hal-hal yang mereka senangi atau hal-hal yang mereka ingin lakukan karena mereka senang untuk melakukan itu. Tetapi sungguhnya apa yang mempersatukan dari orang-orang yang terlibat di dalam misi penginjilan ini adalah karena mereka suka untuk berdoa. Doa itu harus menyatukan mereka yang rindu untuk terlibat di dalam penginjilan. Dan doa yang sungguh-sungguh dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam penginjilan akan memberikan kuasa yang besar. Di dalam buku Christ Object Lesson halaman 354, di sana juga ditambahkan, saat kita berusaha memenangkan orang lain bagi Kristus, hati kita sendiri akan berdenyut dengan pengaruh yang mempercepat dari anugerah Tuhan ketika kita berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut. Ada hal yang kita juga akan rasakan ketika kita berdoa buat jiwa-jiwa yang kita rindu untuk dimenangkan bagi Kristus. Bukan hanya Roh Kudus akan menuntun kita untuk bisa bertemu dengan mereka,
berbicara dengan mereka, tetapi ada hal yang menarik yang kita juga akan terima, yaitu dalam diri kita akan timbul satu kerinduan yang besar untuk juga menjadi bagian di dalam mempercepat anugerah Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kasih sayang kita sendiri akan bersinar dengan lebih banyak semangat ilahi. Seluruh kehidupan Kristen kita akan menjadi lebih nyata, lebih sungguh-sungguh, dan lebih penuh doa. Ketika diri mati, maka di saat yang sama, diri akan dibangkitkan oleh keinginan yang kuat untuk menyelamatkan orang lain. Jadi, keinginan yang akan menuntun pada upaya yang gigih untuk melakukan kebaikan, Allah akan memberikan pada kita kuasa melalui doa-doa yang kita sampaikan. Akan ada penaburan di samping semua air, dan permohonan yang sungguh-sungguh, doa-doa yang penting akan sampai ke surga untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang binasa. Tentu kerinduan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus adalah kerinduan agar orang-orang yang hidup di dalam ketidakpastian, orang-orang yang hidup di dalam dosa yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, maka penginjilan ini bukan hanya menjadikan mereka untuk mengenal Tuhan, tetapi penginjilan yang dilakukan harus juga mampu untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan ini. Dan inilah yang menjadi bagian ketika kita terlibat di dalam penginjilan. Sehingga doa di dalam penginjilan ini tidak bisa dipisahkan. Ini harus menjadi satu kesatuan yang akan mengikat misi penginjilan itu dengan berbagai metode, berbagai cara, pada akhirnya mampu untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum menerima keselamatan ini, pada akhirnya mereka mengenal Tuhan dan juga memperoleh keselamatan. Dalam buku Testimonies for the Church, jilid 6, halaman 29, dikatakan di sana, tidak semua dipanggil untuk pekerjaan pribadi di ladang asing, tetapi semua dapat melakukan sesuatu melalui doa dan karunia mereka untuk membantu pekerjaan misionaris. Maksud dari tulisan ini adalah bahwa mungkin kita tidak punya keahlian untuk berbicara, untuk mengajar, untuk menjelaskan. Tetapi kita semua bisa melakukan sesuatu untuk melibatkan diri kita di dalam pekerjaan penginjilan ini. Dan itu adalah melalui doa. Artinya tidak ada satu orang pun yang tidak bisa terlibat dalam penginjilan. Paling tidak mereka bisa melibatkan diri mereka untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Dan ini adalah bagian dari semua orang. Untuk mereka yang bisa mengajar misalnya, maka doa ini juga harus tetap menjadi bagian mereka. Bagi mereka yang hanya bisa mungkin untuk menyampaikan undangan kepada orang lain untuk belajar atau menghadiri pertemuan KKR dan sebagainya, maka mereka juga tentu bisa untuk berdoa. Bahkan untuk mereka yang tidak bisa meyakinkan orang, tidak bisa berbicara pada orang dengan fasih, apalagi untuk mengajar, tetapi mereka bisa berdoa dalam kesunyian untuk mendoakan orang-orang itu agar menerima panggilan ketika pekabaran itu sampai kepada mereka. Ataupun berdoa buat orang-orang yang menemui mereka agar kuasa dari sorga bersama dengan mereka. Sehingga ketika ada pertemuan terjadi antara mereka yang punya kemampuan untuk berbicara dan jiwa-jiwa yang rindu untuk mendapatkan keselamatan ini, maka pertemuan ini akan membuat sebuah kuasa di mana orang yang rindu untuk dimenangkan ini pada akhirnya membuka hati mereka untuk menerima kebenaran. Dan ini bisa dilakukan melalui doa oleh semua orang tanpa terkecuali. Mintalah doa untuk jiwa-jiwa yang kita gumuli untuk dimenangkan bagi surga. Mempersembahkannya di hadapan
gereja sebagai objek permohonan. Gereja perlu untuk memberikan waktu yang khusus, di mana setiap anggota bisa terlibat di dalam persekutuan untuk berdoa bagi penginjilan. Nah, mungkin di saat seperti hari ini, di mana ibadah kita sangat terbatas untuk kita bisa bertemu bersama di dalam gereja. Tetapi justru di saat yang sama pula, kita memiliki kesempatan yang tidak memiliki batas untuk bertemu secara virtual. Ada beberapa jemaat misalnya yang kesulitan untuk bisa bertemu selain hari Sabat misalnya. Oleh karena mungkin anggota-anggota gereja mereka tinggal jauh dari gereja. Sehingga ketika ada pertemuan, misalnya ibadah pertengahan minggu, atau bahkan hari Sabat, maka ada orang-orang atau anggota-anggota yang terbatas untuk bisa hadir oleh karena jarak dan sebagainya. Tetapi di saat ini, ketika semua gereja mengalami pergumulan yang sama, yaitu untuk mengadakan ibadah secara langsung, maka tentu gereja sekarang telah memodifikasi pertemuan ibadah mereka secara virtual. Dan pertemuan virtual ini adalah cara di mana kita bisa menghadiri ibadah tanpa ada batasan waktu dan ruang. Sebab semua orang bisa hadir di gereja dan mereka tidak perlu hadir secara fisik, tetapi mereka bisa ikut di dalam pertemuan secara virtual seperti yang kita buat pada siang hari ini. Dan inilah kesempatan buat gereja untuk mengalokasikan waktu yang khusus, di mana waktu itu bisa digunakan untuk mengajak semua anggota yang ada dalam gereja itu untuk berdoa bersama. Dan inilah kesempatan yang baik untuk kita membawa nama-nama atau jiwa-jiwa yang kita rindu untuk menangkan bagi Kristus. Masukkan nama-nama mereka di dalam satu daftar doa, dan di waktu yang telah ditentukan, maka gereja bisa menjadikan waktu berdoa itu untuk mendoakan nama-nama tersebut. Dan mungkin gereja bisa menentukan, misalnya setiap jam 6 pagi, buat waktu selama 15 menit hanya untuk bersama berdoa dan doakan nama-nama tersebut. Ataupun mungkin kalau pagi terlalu singkat waktunya, bisa gunakan malam hari, jam 7 malam, bertemu untuk bisa berdoa bersama. Hanya berdoa bersama. Dan doakan itu adalah doakan jiwa-jiwa yang kita sedang ajar, yang kita sedang dekati, yang sedang kita gumuli, untuk kita bawa kepada Kristus, sehingga mereka memperoleh keselamatan. Di dalam buku Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 67, diberikan kepada kita satu kutipan yang penting untuk kita dapatkan pada siang hari ini khususnya. Mekanik, pengacara, pedagang, dan semua jenis profesi, orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seperti yang tadi sudah disampaikan, maka mereka harus melatih diri mereka, mendidik diri mereka, agar mereka menjadi ahli dalam pekerjaan mereka. Tadi ya, pengacara, mereka harus bersekolah, bahkan mungkin tidak cukup hanya mendapat gelar S1, mereka harus menempuh lagi pendidikan S2, bahkan sampai S3, dan seterusnya, supaya mereka semakin paham dengan bidang yang mereka sedang lakukan. Ataupun misalnya profesi-profesi lain, mekanik bahkan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pertanyaannya, haruskah para pengikut Kristus menjadi kurang cerdas, sementara mereka terlibat dalam pelayanannya, dan mengabaikan cara dan sarana yang mereka gunakan? Seringkali kita terlalu fokus kepada keahlian untuk pekerjaan atau profesi kita. Tetapi seringkali kita anggap pekerjaan untuk penarikan jiwa ini adalah hal yang tidak terlalu penting, sehingga kita tidak melatih diri kita untuk menjadi penginjil-penginjil yang memiliki keahlian
untuk dapat memenangkan jiwa bagi Tuhan. Untuk menuntun jiwa kepada Kristus, selanjutnya dikatakan dalam kutipan ini, harus ada pengetahuan tentang sifat manusia dan mempelajari tentang pikiran manusia. Diperlukan banyak pemikiran yang cermat akan hal itu. Dan juga, ini yang paling penting, doa yang sungguh-sungguh untuk mengetahui bagaimana mendekati pria dan wanita untuk membawa mereka kepada kebenaran yang agung. Dalam tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk juga membawa orang lain kepada Kristus, maka kita juga perlu untuk melatih diri kita. Dan di saat yang sama juga, kita perlu untuk membiasakan diri kita berdoa. Doa yang sungguh-sungguh, agar kiranya Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk kita bisa mendekati orang-orang yang kita ingin menangkan bagi Kristus. Artinya adalah bahwa melalui doa, Roh Kudus memampukan kita untuk bisa melakukan perkara-perkara pemenangan jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan memanggil orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang yang suka untuk berdoa, orang-orang yang menghargai orang lain. Tuhan di dalam buku Life Sketches halaman 275, ini kutipan yang sangat penting untuk kita perhatikan. Tuhan menderita karena kekurangan pekerja yang memahami mental power, kekuatan mental. Oleh karena itu, kita perlu untuk melatih diri kita dengan sungguh-sungguh, mendisiplinkan pikiran kita dengan belajar, dengan melakukan observasi. Dan yang paling penting adalah kita perlu untuk membiasakan diri kita untuk berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, menguasai pikiran kita, sehingga kita sanggup untuk melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Saudara, pekerjaan penginjilan ini bukan pekerjaan yang sama dengan pekerjaan-pekerjaan dunia ini, dengan profesi-profesi dunia. Ini adalah pekerjaan yang kudus, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk terlibat di dalamnya. Dan pekerjaan kudus ini adalah pekerjaan yang diinisiasi oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau terlibat di dalam pekerjaan yang mulia ini, maka kita perlu menghubungkan diri kita dengan Tuhan, Sang Inisiator dari tugas yang mulia ini. Dan hubungan itu dimulai dari doa. Oleh karena itu, pada pelajaran di hari ini, kita kembali diingatkan betapa pentingnya berdoa. Berdoa bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan, tetapi berdoa yang akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa yang akan memampukan kita untuk menerima kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan sorga. Kiranya kehidupan yang suka berdoa, kehidupan doa akan menjadi bagian kita di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai umat-umat Tuhan yang memiliki tanggung jawab untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita telah mendengarkan nasihat Roh Nubuat, ya, yang memang diberikan khusus buat umat Tuhan di zaman akhir zaman, yang telah disampaikan melalui hambanya Pendeta Gute Mahadi. Saat ini kita akan masuk kepada pelajaran Alkitab. Ada Roh Nubuat
sekarang Alkitab, ya, dan melalui kurikulum program Sekolah Sahabat. Kami silakan Pendeta Simbolon dan Pendeta James yang akan memandu. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Simorangkir, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Tuhan. Pekan ini kita akan masuk di pelajaran yang kelima, yaitu tentang anak-anak perjanjian itu. Ini lanjutan daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu lalu. Dan ayat inti diambil dari Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Allah diberikan kepada Abraham, dilanjutkan kepada keturunan-keturunan Abraham. Dan bagian pertama di hari Senin, yaitu tentang janji kedatangan Mesias, atau janji tentang Mesias bagian pertama. Dan akan dibahas secara tuntas oleh hamba Tuhan Pendeta Simbolon, Gembala Jemaat dari Enkopat. Silakan Pendeta untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Senin. Baik, selamat siang bagi kita semua. Ya. Terima kasih kepada semua hamba-hamba Tuhan dan juga anggota jemaat dalam ibadah kita sepanjang hari ini. Kita merasakan berkat Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Biarlah semua doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan dijawab menjadi berkat dalam kehidupan kita, dalam semua pelayanan yang kita lakukan. Amen. Baik, pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Senin tentang janji Mesias. Kita lihat hari Senin ini membahas akan janji Tuhan yang pertama sekali disampaikan kepada Abraham. Baik, di bagian hari Senin dalam Kejadian 25 ayat 14 saya akan bacakan. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji yang sama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham dalam Kejadian 12 diulangi kembali kepada Yakub. Kita lihat janjinya kepada Abraham itu 25 tahun baru mulai seperti ada titik terang, yaitu seorang anak Ishak. Dan sampai kematiannya sepertinya janji itu belum bertambah. Lalu setelah Ishak lahir anaknya Yakub dan Esau. Dan sampai akhir hidupnya pun Ishak belum melihat janji Tuhan yang diulangi kembali kepadanya. Kita lihat janji Tuhan kepada Abraham sampai ke zaman Yakub lebih 100 tahun. Sampai setelah zaman Yakub baru ada berkat-berkatnya. Mulai Yakub memiliki anak 12 dan berlipat ganda dari anaknya 12 dan semakin banyak. Diberkati Tuhan walaupun mereka berada dalam tawanan di Mesir. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Walaupun waktunya cukup lama. Ini adalah janji Tuhan. Dan dikatakan ayat 14 tadi, olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh Yakub, oleh Abraham, dan juga oleh keturunannya, yaitu adalah seorang Mesias. Dan melalui mereka lah semua manusia mendapatkan berkat. Yang sebelumnya berkat itu sudah putus. Dengan putusnya hubungan antara Allah dengan manusia, maka berkatnya juga putus. Tapi dengan dijalinnya kembali hubungan, baik melalui Abraham dengan Allah, kembali berkatnya mulai terjalin kembali. Melalui Abraham, yang sebelumnya dunia ini sudah terkutuk, kembali mendapatkan berkat. Melalui Ishak dan kembali kepada Yakub, sampai juga
lebih banyak lagi berkat melalui ini Mesias. Tetapi kita lihat mulai zaman Adam sampai ke zaman Nuh, kejahatan semakin banyak, bertambah. Alkitab katakan begitu jahat sampai Tuhan memberikan air bah. Dan mulai zaman air bah, zaman Nuh sampai zaman kita sekarang ini, jarak waktu jauh lebih panjang lagi. Yang tentunya kejahatan lebih banyak, sangat jahat dibanding waktu zaman ini Nuh sebelum air bah. Dikatakan sesuai dengan janji Tuhan ini dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau secara badani, boleh dikatakan kita bukanlah anak Abraham. Tetapi secara rohani, sesuai dengan ayat tadi dikatakan, kita adalah milik Kristus. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dengan itu menyatakan kita adalah miliknya. Dengan demikian, kita juga berhak untuk menerima janji Tuhan. Janji keselamatan. Karena dikatakan janji keselamatan itu tidak dibatasi oleh suku. Semua sama bagi Tuhan. Yang menyatakan milik Tuhan, semua berhak untuk mendapatkannya. Bahwa keselamatan itu, janji Tuhan itu adalah milik semua bangsa. Dan dikatakan janji Tuhan, ini mulai zaman Abraham, ini keturunanmu, juga dituliskan di dalam Matius 1, ayat 2 sampai 16, sampai ini zaman Yesus. Jadi melalui keturunan Abraham, dinyatakan bahwa manusia akan mendapatkan berkat. Yang sebelumnya hubungan itu sudah putus karena satu orang, yaitu Adam, dan sampai keturunannya kembali dijalin melalui satu orang, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi melalui itulah kembali hubungan yang sudah rusak itu dihubungkan, dan melalui itu kita mendapatkan berkat. Jadi walaupun dunia sekarang ini yang sudah begitu jahat, banyak masalah, banyak penderitaan, kesusahan, dengan terjalinnya hubungan kembali sesuai dengan janji Tuhan, bahwa tidak hanya memberikan keturunannya seperti pasir di laut, tapi Tuhan akan menjalin hubungan kembali, memberikan berkat ini kepada keturunan Abraham, yaitu kita sebagai ini umat-umat pilihan Tuhan. Jadi tidak hanya berkat materi, tapi Tuhan juga memberikan keselamatan, berkat yang jauh lebih besar. Jadi hubungan yang sudah rusak diperbaiki kembali. Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa dikembalikan penuh oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selamat. Yesus memberikan keselamatan penuh dengan kematiannya di kayu salib. Dan itu Tuhan janjikan, dan itu sudah digenapi di kayu salib. Jadi melalui firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hubungan yang sudah putus itu sudah terjalin kembali. Tinggal bagaimana kita menjalani, tinggal bagaimana kita menerima dan menghidupkan akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sedang menjalani hubungan yang baik kepada Tuhan. Kita lebih dekat mempunyai hubungan kepada Tuhan daripada Abraham, daripada Yakub, karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kita sudah memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus. Janji yang sama yang Tuhan berikan kepada mereka, ini juga menjadi bagian bagi kita, karena kita sudah memiliki pengantara, yaitu Yesus Kristus. Juga dalam doa-doa kita diajarkan untuk berdoa di dalam nama Yesus Kristus sebagai pengantara kita. Jadi biarlah apa yang Tuhan janjikan
itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan janji itu masih tetap berlaku, memberikan keselamatan, kekuatan yang tetap kita pegang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi inilah menjadi sedikit pelajaran bagi kita. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih untuk Pendeta Simbolon yang sudah membahas pelajaran kita di hari Senin. Kita jumpa besok di waktu yang sama. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Pendeta Simorangkir. Silakan Pendeta. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Pendeta James. Terima kasih kepada Pendeta Simbolon dan juga seluruh yang hadir, partisipan. Ya, itulah yang membuat kita berbeda, si penerima janji. Kita punya Tuhan yang bisa memberikan alasan kenapa kita kena pandemi, kenapa kita buta dan lain sebagainya. Karena ada akibat dosa, tapi ada Tuhan, ya. Dan memang itulah yang merupakan satu kebutuhan kita, ya, mendapat jawaban dari Tuhan, berhubungan, bergaul dengan Tuhan di siang hari, dan Tuhan memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sulit yang dibutuhkan oleh banyak orang. Semoga pertemuan kita ini membuat kita semakin teguh dalam iman dan juga memiliki jawaban-jawaban pengharapan kepada orang-orang yang kita injili. Kami undang saudara-saudara untuk hadir lagi besok jam 11:30, ya. Pendeta Gute Mahadi kembali akan membawakan tulisan Roh Nubuat mengenai doa, dan juga pendeta berikut, ya, akan membawakan pelajaran sekolah Sabat. Jam 12 kita mulai berdoa, ya. Jadi kita tidak buat lagi di akhir, tapi di tengah. Sebelum kita berdoa, nanti doa tutup, kami undang Saudara David akan pimpin kita dalam doa tutup. Kita dengarkan dulu lagu tutup, ya. Oh, bila aku ya Tuhan kasih akan jiwa satu dan
adik jiwa satu. Baik, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, serta Allah yang kami sembah siang dan malam. Pada siang hari yang indah ini ya Tuhan, kami sudah mengikuti akan acara renungan, khususnya mengenai suara nubuatan. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dan apa yang kami sudah dengarkan tadi yang sudah dibawakan oleh Pendeta Bu Jumaidi, biarlah kiranya itu semua dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya dapat menarik jiwa lebih banyak lagi datang kepada-Mu saja Tuhan. Dan juga kami sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat yang sudah kami pelajari tadi ya Tuhan, biarlah semuanya itu tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Pimpinan berkati kami panjang. Selamat malam waktu New Jersey bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita yang seperti biasa kita akan isi dengan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Selamat sore untuk saudari Lucy dan saudara-saudari lainnya yang ada di California dan juga di Colorado yang saat ini masih sore ya. Dan tentunya selamat pagi bagi Ibu Siana Laloan dan juga saudara-saudara lainnya dari Indonesia yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita dan pada malam hari ini pada minggu ini ya kita memulaikan satu pelajaran yang baru ya, pelajaran yang kelima. Anak-anak perjanjian itu adalah judul sepanjang minggu ini. Pendeta Muda Tulus sudah pimpin kita pada hari Sabat sore kemarin dan ayat temanya adalah Matius 28 ayat 20. Di sana dikatakan dan ketahuilah aku menyertai kamu. Jadi kata Allah yang menyertai kita, Immanuel, adalah salah satu tema utama yang dapat kita lihat di dalam Alkitab dan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Dari semula hingga pada akhir kita tidak akan bisa tidak melihat Allah yang menyertai kita. Ya. Ketahuilah, Matius 28:20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun seringkali kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan di mana Engkau pada saat saya menderita saat ini dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan sudah memberikan perjanjian dan perjanjian itu juga kepada kita. Yang mana Tuhan akan menyertai kita. Seperti Dia menyertai Nuh, Abraham, dan semua umat Tuhan di Alkitab. Maka Allah yang sama akan menyertai saudara dan saya. Pada minggu ini, hari Minggu malam ini, tanggal 25 April, kita akan mempelajari tentang perisaimu. Allah sebagai perisai kita, umat manusia. Mari kita baca pelajaran sahabat kita. Bacalah Kejadian 15 ayat 1-3. Pikirkan konteksnya. Mengapa hal pertama yang Tuhan katakan kepada Abraham adalah jangan takut. Apakah yang akan ditakutkan oleh Abraham? Ya. Kejadian 15 ayat 1-3 katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham. Akulah perisaimu. Ya jangan takut karena akulah yang akan membentengimu ya, menjadi perisaimu. Orang bilang seperti pasang badan untuk Abraham ya. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak dan akan mewarisi rumahku adalah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jadi Abraham, ya dia sudah dijanjikan. Ini kita lihat ini adalah pada saat stages atau tingkatan ataupun kedua kali Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham tentang keturunan yang banyak. Yang pertama dalam Kejadian 12. Dan ini sudah sudah berlangsung. Dan Abraham mulai ragu ini bagaimana ini? Kapan kira-kira Tuhan akan memenuhi janjinya? Sampai dia berpikir, wah, yang akan mewarisiku
yang akan mewarisi harta milikku itu bukan lagi, tidak ada lagi anakku, berarti Eliezer orang Damsyik itu ya. Jadi pelayannya, tapi kemudian juga seperti diangkat anak oleh Abraham. Tapi disinilah kita lihat Tuhan sudah memberikan jaminan, janji, tetapi umat manusia seringkali apa? Seringkali kita ragu. Mari kita baca pelajaran sahabat kita. Perkara khusus yang menarik di sini adalah Tuhan berkata kepada Abraham bahwa akulah perisaimu. Penggunaan kata ganti orang di sini menunjukkan sifat pribadi dari hubungan itu. Allah akan berhubungan dengan dia, Abraham, secara pribadi dengan pribadi aku dan kamu, aku dan engkau. Nah, cara yang sama akan dia lakukan, Allah lakukan bagi kita semua. Secara pribadi, secara spesifik, Tuhan akan berhubungan dengan masing-masing kita. Penunjukan, pelajaran sahabat kita katakan, penunjukan Allah sebagai perisai muncul pertama kali dalam kitab suci di sini, di ayat Kejadian 15 ayatnya yang pertama ini ya. Muncul di sini, dan hanya waktu itu Allah menggunakannya untuk menyatakan kehendaknya. Meskipun penulis kitab suci yang lain menggunakan istilah tersebut ketika berbicara tentang Allah. Tapi di sini kita katakan Allah yang berhubungan secara langsung pribadi dengan Abraham dan menggunakan kata yang sama. Secara muka dengan kata lain ya. Atau secara langsung ya dengan Abraham. Yang lainnya itu cuma apa yang disampaikan tentang Allah kepada itu dalam Ulangan 33 ayat 29, Mazmur, dan juga dalam Mazmur 18, Mazmur 84, dan Mazmur 144. Ketika Allah menyebut dirinya sendiri sebagai perisai seseorang, apakah artinya itu? Apakah itu bermakna sesuatu bagi Abraham sehingga itu tidak berarti bagi kita sekarang? Apakah mungkin Allah sebagai perisai itu hanya untuk di zaman Alkitab, hanya kepada Abraham dan tidak ada artinya bagi kita sekarang ini? Dapatkah kita juga menuntut janji itu untuk kita sendiri? Ya, kalau itu sudah diberikan kepada Abraham ayat-ayat ini, apakah ayat-ayat ini juga dapat menjadi bagian kita? Ya, apakah ini berarti bahwa tidak akan ada bahaya fisik akan datang, tidak akan ada masalah ekonomi, masalah imigrasi ataupun apa-apa yang datang kepada kita? Dalam cara bagaimanakah Allah itu adalah perisai bagi kita? Bagaimana Anda mengerti gambaran itu? Ya, jadi Kristus, ajaran sahabat kita katakan, Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa saja pada kita, melainkan minat yang lebih kuat daripada seorang ibu kepada anaknya. Jadi seringkali kalau kita melihat orang, kalau saya mungkin dengan orang lain, mungkin Anda pikir, wah pendeta Rantung tidak ada hubungan darah dengan saya. Maka kehendak pendeta Rantung pada saya itu tidak sebanding dengan mungkin keluarga saya. Makanya kita kalau ingin minta bantuan, seringkali kita minta bantuan hanya kepada orang yang berhubungan darah dengan kita dan lain sebagainya. Apalagi kepada orang tua kita. Ya, karena mereka memiliki interest yang lebih kuat kepada kita. Tetapi di sini firman Tuhan katakan apa ya? Kristus tidak memiliki minat yang biasa-biasa kepada kita, melainkan minat yang lebih bahkan daripada seorang ibu kepada anaknya. Juru selamat kita telah membeli kita melalui penderitaan dan duka cita. Pelajaran dikatakan ya, manusia ya dia memiliki penderitaan dan duka cita sebagai manusia. Dia dicela, dihina, dilecehkan, diejek, ditolak dan bahkan mati bagi kita. Untuk apa? Kalau bukan memiliki minat agar supaya saudara dan saya apa? Memiliki keselamatan. Dia sementara memperhatikan Anda. Ini Ellen White dalam Sons and Daughter halaman 77 katakan, dia sementara memperhatikan Anda, anak Tuhan yang sedang ketakutan gemetar. Dia akan membuat Anda merasa aman di bawah perlindungannya. Kelemahan kita dalam sifat alami manusia tidak akan menghalangi akses kita kepada Bapa di surga. Karena Kristus telah mati untuk menjadi pengantara bagi kita. Jadi seringkali kita merasa lemah, seringkali kita merasa kita tidak memiliki kekuatan, ya. Yang mana tidak ada yang mungkin dapat membantu kita, manusia tidak dapat membantu kita, obat-obatan tidak dapat membantu kita, hakim imigrasi tidak dapat membantu kita, bos di tempat pekerjaan tidak membantu kita. Tetapi di sini katakan apa? Tuhan pasti akan membantu kita. Yesus yang telah mati untuk menjadi pengantara akan membawakan masalah-masalah kita kepada Bapa. Pelajaran sahabat kita kemudian ditutup ya. Rolando,
dari semua penampilan luarnya adalah seorang pengikut Tuhan yang setia, sangat setia, baik, dan lain sebagainya. Ini kisah daripada Rolando ya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian tiba-tiba ia mati. Tiba-tiba dia mati. Apa yang terjadi dengan Allah sebagai perisainya? Kenapa Allah tidak bisa, menurut pelajaran sekolah sahabat, kenapa Allah seakan-akan tidak bisa menghalangi malapetaka kematian itu dari Rolando? Apa yang terjadi dengan Allah sebagai perisainya? Ataukah kita mesti mengerti ide bahwa ada Allah adalah perisai kita dalam cara yang berbeda? Kalau demikian, berbeda dalam hal apa Allah? Ya, kalau Allah dapat kita melihat secara sebagai perisai, tetapi si Rolando sendiri, ini menurut pelajaran sekolah sahabat kita ya, mati. Kira-kira perisai Allah kepada Rolando itu dalam arti apa? Dan marilah kita menerangkan, pelajaran sekolah sahabat kita minta untuk kita coba terangkan. Dari hal apakah Allah selalu berjanji melindungi kita? Walaupun 1 Korintus 10:13 ayat yang kita sering kali katakan ya, bahwa Allah tidak pernah memberikan apa ya, pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, jadi dari segi apa kekuatan itu dapat menjadi bahagian saudara dan saya. Tapi inilah poinnya ya. Poinnya adalah bahwa seringkali manusia, seperti dalam pelajaran sekolah sahabat ini, kelemahan kita dalam sifat alami manusia. Kenapa? Karena sebagai manusia kita selalu mempertanyakan apakah Allah betul-betul sebagai perisai kita. Apalagi pada saat ada yang meninggal, ada yang sakit dan tidak sembuh seperti orang lain, atau tidak mendapatkan kelepasan. Apakah Allah itu perisai kita? Kenapa saat ini saya membutuhkan Allah? Allah tidak apa? Memberikan jalan keluar. Ya, inilah selalu setan ingin untuk selalu apa ya? Selalu katakan itu ya, meragukan Allah sebagai perisai. Sudah jelas dalam Matius 3:17 Tuhan sudah berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Tapi kemudian apa yang terjadi kepada anak Allah tersebut pada saat dia berada di padang gurun, setelah dia berpuasa hari-hari ya. Lalu Matius 4 ayat 5-6 katakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadamu, jika engkau anak Allah. Waduh, sudah tahu-tahu dia disebut sebagai anak Allah, tapi kembali dalam kelemahan. Ya, kelemahan sebab kelaparan yang dia alami dan lain sebagainya. Setan mencoba untuk mengganggu anak Allah. Dan katakan apa? Jika engkau anak Allah. Jika engkau. Jadi seringkali ini setan ingin ungkapkan kepada kita, jika Allah itu kasih, kenapa kamu menderita? Kenapa orang lain tidak ada masalah imigrasi, orang lain tidak ada masalah keuangan, orang lain tidak ada masalah kesehatan, kamu itu anak Allah, main Allahmu. Dan inilah yang selalu terjadi. Manusia dalam kelemahannya meragukan penyertaan ataupun keadaan Allah sebagai perisai. Bukan hanya di perjanjian baru ya, perjanjian lama. Kita sudah pernah lihat juga ya, waktu lalu ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12-13 ya, ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri kepada Gideon dan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani ya. Tuhan menyertai engkau. God is Immanuel bagi umat-umat Tuhan ya saat itu ya. Tapi ayat 13 jawab Gideon kepada malaikat Tuhan itu. Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Kata jika itu muncul ya. Meragukan, keraguan-raguan yang selalu muncul. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan itu ada, jika Tuhan menyertai umat-umatnya, kenapa saya alami ini? Kenapa si dia alami itu? Kenapa ini terjadi? Ini yang terjadi dan lain sebagainya. Inilah yang selalu dicoba untuk ditanamkan oleh setan ke dalam pikiran kita. Keraguan-raguan tersebut. Jika Tuhan menyertai kita, kenapa ini menimpa kita? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib? Perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Betul, pada saat itu banyak mujizat. Dan kita selalu ingin ada mujizat. Kalau bisa, pada saat kita nyebrang jalan, mobil-mobil yang akan tabrak kita terpental semua. Tidak akan ada bahaya. Seringkali kita selalu ingin hidup di dalam apa ya? Di dalam segala sesuatunya itu mujizat demi mujizat ya terjadi sehingga kita menjadi sakti. Ya. Tapi pada saat itu tidak terjadi, apa yang dikatakan? Inilah yang dikatakan oleh Gideon. Gideon katakan apa? Dia jawab, di mana? Jika Tuhan menyertai kami, kenapa semua menimpa kami? Lalu dia jawab sendiri, apa jawabannya?
Tuhan membuang kami. Tuhan tidak pedulikan kami. Tuhan tidak ada lagi. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ya. Kenapa tidak selalu ada mujizat yang menyebabkan orang yang kita kasih tidak mati-mati, yang menyebabkan orang yang kita kasih pada saat ditabrak tidak mati, pada saat ada penyakit tidak kena penyakit, selalu sembuh walaupun dokter sudah katakan tidak ada harapan? Kenapa tidak selalu ada mujizat? Ya. Kenapa? Dan inilah seringkali terjadi pada saat seperti pelajaran sekolah sahabat tadi bertanya tentang Rolando. Kenapa dia orang yang setia kepada Tuhan, tiba-tiba dia juga apa? Mati. Ada satu buku yang cukup terkenal ya, ditulis oleh seorang rabi, bukan orang Kristen ya. Buku ini ditulis oleh rabi yang konservatif, rabi ataupun guru agama orang Yahudi yang bernama Harold S. Kushner. Terkenal sekali buku ini ya. When bad things happen to good people. Ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Dia menulis buku ini oleh sebab pergumulannya sebagai seorang guru agama. Ya, pada saat anaknya yang bernama Aaron mati berusia 14 tahun di tahun 1977 karena penyakit genetika yaitu progeria. Progeria itu menyebabkan anaknya itu pada saat itu umur 14 tahun tapi sudah hampir seperti berusia 70-an tahun karena pertumbuhan itu umurnya itu seakan-akan apa cepat. Jadi gantinya per tahun dia hidup seperti per minggu dengan kata lain. Jadi pada saat dia mati umur 14 tahun dia sudah seperti orang yang mati tua dengan kata lain ya. Seperti orang yang mati tua. Dan disinilah rabi ini bergumul. Dan dia dalam pergumulannya menuliskan buku ini. Mencoba untuk menjawab. Kenapa orang yang baik mengalami hal-hal yang buruk? Dan ada banyak hal yang menarik ya, dari buku tersebut ya. Yang kita bisa lihat dari buku ini. Hal-hal yang baik. Tapi juga ada hal-hal yang mungkin kita sebagai orang Kristen, kita tidak setuju. Tapi ada banyak juga yang kita dapat setuju. Misalnya dia katakan bahwa penderitaan atau rasa sakit itu adalah merupakan bagian daripada kehidupan seluruh umat manusia. Pain is the price we pay for being alive. Jadi dengan kata lain, rasa sakit, penderitaan, masalah adalah harga yang harus kita bayar pada saat kita hidup sebagai manusia di dalam dunia ini. Jadi kita tidak bisa elakkan. Wah, betul, mungkin tepat juga. Oke, masih oke di sini. Jadi dia katakan apa? Pada saat kita mengalami penderitaan, all we can, bukan all we end, tapi all we can do, dengan kata lain, yang dapat kita lakukan adalah to rise beyond the question. Jadi jangan tanya-tanya. Pada saat kita menderita, jangan kita tanya-tanya, kenapa ini terjadi, kenapa orang tua saya meninggal, kenapa istri saya, suami saya meninggal, kenapa anak saya meninggal. Gantinya kita bertanya, why did it happen? Marilah dikatakan kita bertanya, what do I do now that it has happened? Apa yang sekarang harus kita lakukan setelah hal ini terjadi? Jadi praktikal sekali dia katakan. Dia katakan kita tidak bisa tolak penderitaan. Penderitaan itu adalah bagian daripada kehidupan kita sebagai manusia. Penderitaan itu memang adalah bagian hukum alam. Ya, bagian hukum alam dan itu sudah terjadi secara otomatis. Kita tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dan bagi bagi rabi ini dia katakan apa? The God I believe in, Allah yang saya percayai, dia katakan, tidak mengirimkan masalah ini kepada kita. Jadi dia bagus, dia katakan, dia kutip apa yang terjadi kepada Ayub. Dia lihat Ayub, itu bukan karena Allah yang menyebabkan masalah datang kepada Ayub. Ya, itu bukan karena Allah. Tetapi dia katakan apa? He give us the strength. Allah kita tidak memberikan masalah, tetapi Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Masih bagus, puji Tuhan ya, masih bagus. Ini poin-poin yang dapat kita terima. Tapi ada poin-poin yang juga menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh teolog-teolog Kristen mungkin yang tidak setuju dengan tulisan daripada rabi ini. Misalnya, ini yang dia katakan ya, bahwa hukum alam do not make exception for nice people. Jadi dia tetap percaya, dia katakan bahwa kenapa sampai hal-hal yang buruk terjadi kepada orang yang baik? Karena apa yang terjadi dalam dunia kita itu bukan dikontrol, dengan kata lain ujung-ujungnya ini, bukan dikontrol secara langsung oleh Allah, tetapi pertama dikontrol oleh hukum alam.
dikontrol oleh hukum alam. Jadi hukum alam itulah yang mengatur segala sesuatunya. Kalau Anda berada di atas gunung, lalu Anda terpleset jatuh, ya Anda mati. Jatuh ke bawah. Hukum alam katakan Anda akan pasti apa? Dia dari atas akan jatuh ke bawah. Nggak pernah dari atas jatuh lagi ke atau terbang. Nggak bisa. Manusia tidak bisa memiliki kemampuan untuk terbang. Ada hukum gravitasi bumi, dengan kata lain kita harus jatuh ke bawah. Jadi dikatakan bahwa hukum alam tidak membuat pengecualian untuk orang baik. Lalu berikutnya, kita juga tidak, Allah dia katakan, Allah dalam Allah memberikan kebebasan memilih kepada manusia, sehingga kadang-kadang kita tidak mengelakkan manusia jahat yang membuat pilihan misalnya untuk tembak kita. Jadi ya Allah lepas tangan dengan hukum alam, Allah lepas tangan dengan apa? Dengan pilihan manusia yang menembak kita. Jadi makanya dikatakan apa? A bullet, ya peluru tidak memiliki hati nurani. Jadi peluru yang orang tembak itu tidak mau lihat Anda orang baik atau orang jahat. Kalau Anda berada di mall, lalu ada penembakan massal, maka penembak itu tidak mau tahu apakah Anda orang baik atau orang jahat, dia bisa tembak siapa saja, dengan kata lain. Ya. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan tumor yang ganas. Tumor yang ganas tidak bisa pikir-pikir, janganlah saya hinggap di orang ini orang baik nih. Jadi orang jahat saja nih, tumor itu akan pilih-pilih. Tidak. Jadi menurut dia tumor itu tidak pilih-pilih orang. Atau pada saat mobil kita dikatakan the automobile gone out of control, mobil yang out of control juga tidak pilih-pilih orang. Jadi orang yang baik ataupun jahat bisa sama-sama kena kecelakaan. That is why good people get sick and get hurt as much as anyone. Itulah sebabnya orang yang baik itu bisa sakit atau menderita seperti orang lainnya. No matter what stories we were taught about Daniel or Jonah in Sunday school or Sabbath school. Jadi walaupun kita mendengar cerita tentang kisah-kisah yang baik, apa yang terjadi kepada Daniel dan Yunus di sekolah minggu menurut dia ya, God does not reach down to interrupt the workings of law of nature to protect the righteous from harm. Allah tidak akan campur tangan dengan hukum alam. Allah tidak akan campur tangan dengan hukum alam untuk memproteksi orang-orang yang baik itu dari apa? Dari masalah menurut dia, menurut Rabi ini ya. This is a second area of our world which causes bad things to happen to good people. And God does not cause it and cannot stop it. Jadi bagi dia, hukum alam ataupun kebebasan memilih manusia itu menyebabkan hal-hal buruk terjadi, bukan oleh sebab Allah, bukan Allah yang sebabkan, tetapi pada saat yang bersamaan, walaupun Allah tidak menyebabkan masalah, tetapi Allah tidak dapat mencegah masalah. Nah, inilah poin yang mungkin dipertanyakan oleh banyak orang. Kenapa? Apa betul Alkitab katakan Allah tidak dapat mencegah? Ya. Allah tahu, Allah tetap punya kontrol. Tidak seperti Rabbi Kusner ini, Allah tahu apa yang terjadi. Allah tahu bahkan pada saat burung pipit itu dijual berapa harganya, Allah tahu. Kematahuan Allah itu tidak dibatasi. Ya. Allah tahu, Matius 10:29 katakan, dan tidak ada seekor burung pun bahkan yang akan jatuh ke bumi, yang jatuh di luar kehendak Bapa. Artinya Allah tahu dan ada dalam kedaulatan Allah. Allah bisa apa? Allah bisa izinkan burung tersebut jatuh, gantinya burung itu terbang. Atau Matius 8:27. Dan heranlah orang-orang oleh sebab apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena Allah dapat membuat hal yang sama tetap terjadi, yaitu pada saat Yesus meredakan angin tofan, Matius 8:7. Orang-orang heran. Orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi hukum alam sekalipun itu kalau Allah berkehendak, Allah bisa apa? Allah bisa atur. Tapi segala sesuatu itu tentu saja kedaulatan Allah, tergantung kepada Allah. Ya. Ada kalanya Yesus membuat mujizat, ya. Ada kalanya Yesus tidak membuat mujizat. Ya, makanya pada saat dia disalib dan lain sebagainya ada tentara-tentara Romawi katanya turun kalau kamu mau ya. Dia tidak mau. Padahal dia bisa lakukan hal tersebut. Jadi apakah pada saat kita melihat, jadi seringkali mungkin orang ada kata, mungkin ya kalau pendeta ada orang katakan kalau kita memiliki iman maka kita bisa pindahkan gunung, bisa buat ini dan itu. Ya. Tapi coba kita lihat kadang-kadang ya, Yesus dapat melakukan sesuatu bahkan tanpa iman sekalipun. Ya. Apa maksud pendeta? Karena pendeta kata Yesus melakukan sesuatu. Nah, coba kita lihat kisah misalnya. Pada saat ada seorang janda di Nain yang sedang membawa anaknya untuk dikuburkan. Ya.
Janda tersebut tidak kenal Yesus, janda tersebut tidak tahu Yesus, janda tersebut tidak minta kepada Yesus untuk bangkitkan anak yang mati. Tapi dia hanya berjalan untuk apa? Menguburkan anaknya. Nah, seringkali dalam mujizat-mujizat Yesus atau penyembuhan-penyembuhan Yesus, yang Yesus katakan apa? Oh, karena imanmu engkau disembuhkan. Oleh sebab imanmu engkau disembuhkan. Tetapi kepada janda yang ini, yang sedang hendak menguburkan anaknya, apa yang terjadi? Dia bawa anaknya untuk dikuburkan. Yesus tidak diminta, tapi Yesus pergi ke situ dan Yesus berkata kepada apa? Yesus membangkitkan anak daripada janda tersebut. Ya. Dan kita tidak tahu kenapa itu Yesus lakukan. Jadi dengan kata lain, bisa karena iman atau karena tidak iman, tapi kalau Allah berkehendak, maka Allah dapat melakukan apa yang terbaik, yang menurut pikiran Allah dapat terjadi. Jadi bukan karena kita tidak, ini pendetanya ini dapat berdoa menyembuhkan orang sampai sembuh, ini karena imannya kuat. Oh, nggak bisa, dia pendeta ini enggak, biarpun dia berdoa, yang didoakan tetap mati dan lain sebagainya. Itu bukan soal masalah apa ya. Tapi kedaulatan Tuhan yang kita bisa lihat, yang akan menentukan mana yang apa. Yang terbaik menurut apa? Rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita. Yesus saja sampai berkata apa? Kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang apa? Yang jadi. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego hendak dibuang ke dapur api, apa yang mereka katakan? Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api, ya Raja Nebukadnezar. Tetapi sekalipun kalaupun Allah tidak akan menyelamatkan kami, itulah iman mereka ya. Maka kami tidak akan menyembah patung yang engkau dirikan. Jadi sini kita lihat, ya Allah sanggup dan Allah memiliki kedaulatan. Ya. Jadi bukan berarti Allah itu sekarang tidak bisa mengontrol lagi alam seperti yang dibilang oleh Rabbi Kushner. Ya, Allah tahu semuanya. Dan kalau Allah dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya untuk kemuliaan, untuk kemajuan pekerjaannya, maka apapun dapat terjadi. Ya, mujizat pun masih dapat terjadi. Ya, mujizat akan terjadi bahkan di akhir zaman. Kita sudah pelajari itu lalu ya, tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Amsal 16 ayat 33 katakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Jadi Tuhanlah yang apa? Yang akan menentukan kedaulatan Tuhan itu. Tapi bagi kita, ya kita tidak tahu apa yang akan Tuhan putuskan dengan masalah kesehatan saya. Kita tidak tahu apa yang dapat Tuhan putuskan bagi masalah keimigrasian, keuangan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa tahu, tapi ini yang kita dapat lakukan. Seperti yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Korintus. Ya. Walaupun sebagai orang kita mungkin berduka cita, namun dalam duka cita kita senantiasa dapat apa? Bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki apa? Segala sesuatu. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. As having nothing, yet possessing all things. Jadi, di dalam dunia ini, dengan kata lain, kita tidak dijamin untuk lepas dari setiap masalah. Tetapi di dalam duka cita, sekalipun kita tetap dapat apa? Bersuka cita. Itulah janji kita. Itulah perisai Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya. Ya. Yesus sendiri tidak lepas dari kematian. Ya. Yesus sendiri tidak lepas dari masalah. Yesus pada saat dicambuk sakit, berdarah keluar. Ya. Pada saat dia dipaku, mati. Tetapi di sini umat-umat Tuhan, ya, baiklah kita melihat seperti Stefanus, ya. Pada saat dia dilempari batu sekalipun, ya sakit, tapi dia tetap melihat apa? Kemuliaan Tuhan. Dia melihat Allah di dalam kerajaan surga. Nah, kita sering melihat bagaimana tentu saja pada saat masalah datang, kita seringkali hancur. Ya. Dan ini adalah satu bagian yang tidak bisa kita elakkan. Ya. Ya, ada seorang yang bernama Johnny Erickson Tada, ya, mungkin saya sudah pernah berikan ya, orang yang lumpuh total dari leher ke bawah, hampir bunuh diri ya, karena dia merasakan bagaimana Tuhan, gimana nasib saya, hidup saya ini. Tetapi dia justru pada akhirnya memperoleh kekuatan surga dan menjadi pembicara, menjadi orang Kristen yang membawakan pekabaran pengharapan kepada mereka yang mengalami penderitaan-penderitaan seperti dia. Ya, walaupun pada mulanya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana engkau? Di mana engkau? Mana engkau sebagai perisaiku?
Tapi pada akhirnya dia menjadi seseorang yang menjadi kekuatan dalam membawakan kabar penyertaan Tuhan yang selalu menjadi bagian kehidupan dia. Tidak heran dia katakan apa ya? Di dalam kelemahanku, yaitu masalah dia lumpuh dari leher ke bawah ya. My quadriplegia is my greatest asset. Tapi dalam kelemahan tersebut, kelumpuhanku itu menjadi aset yang terbesar yang aku miliki. Kenapa? Karena itu memaksa aku untuk datang di dalam apa? Di dalam apa? Naungan Tuhan. In the arms, dalam apa? Perlindungan Tuhan ya. Pelukan Tuhan setiap paginya pada saat saya bangkit untuk bangun. Pada saat saya bangun. Hari Rabu, beberapa waktu lalu saya mendengar ada ya dari Cornelius, saya melihat ada program dari Cornelius Media Ministry, lalu ada beberapa sahabat dulu ya, murid bekas mahasiswa dulu, saudara Daud Pangaribuan dan temannya sedang menyanyi, tapi di tengah lagu tersebut ada seorang wanita yang mengalami juga masalah masalah fisik, dan dia memberikan kesaksian. Jadi di tengah lagu tersebut ada apa? Ada seorang wanita Indonesia yang memberikan kesaksian, walaupun dia masalah fisik yang dialami, dia katakan bagaimana dia hampir bunuh diri dan lain sebagainya oleh sebab masalah fisik seperti Joni ini ya. Tetapi kemudian dia katakan apa? Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya. Ya, dan dia dapat memberikan kesaksian di mana saja. Saya tidak sempat lihat namanya, saya tidak sempat tahu siapa nama wanita tersebut ya, yang di-feature dalam lagu tersebut, yang mana menyatakan bagaimana Tuhan akan selalu menjadi perisai umat-umatnya. Ya, itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata ya dalam masalah penderitaan dan sekalipun. Rasul Paulus dapat berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, semua penderitaan kita, dikatakan apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami saat ini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini adalah sementara. Ya, sementara saja. Penderitaan kita boleh dihitung, kalau saya masih bisa hidup sampai 80-90 tahun. Paling penderitaan saya kalau mau dihitung tahun-tahun itu paling mungkin 60 tahun saja. Ya, kurang lebih mungkin ya. Itu sementara dibandingkan dengan apa? Kehidupan selama-lamanya. Jadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.